Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rizky, kelas 2 D3 Administrasi Bisnis PDD Bone. Baik, saya akan menjelaskan tentang perpajakan. Soal 1 yaitu pengertian pajak menurut undang-undang dan perbedaan pajak dengan retribusi. Pajak menurut undang-undang adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang, pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nomor 2 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Nomor 3 yaitu jelaskan surat pemberitahuan dan jelaskan SPT masa dan SPT tahunan. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang wajib digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan ke kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak terdaftar. SPT masa adalah sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan kegiatan perpajakannya dalam satu masa pajak bulan. Sedangkan surat pemberitahuan tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk memberi tahunan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. Baik, kita lanjut nomor 4. Apa konsekuensi terlambat membayar pajak dan apa konsekuensi tidak membayar pajak? Baik, konsekuensi terlambat membayar pajak itu adalah paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Yang kedua yaitu pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir masa pajak. Dan yang terakhir yaitu pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir masa pajak. Sedangkan tidak membayar pajak yaitu sanksi administrasi, sanksi kenaikan tujukan kepada wajib pajak yang memerlukan pelanggaran tertentu. Yang ketiga, sanksi denda. Yang keempat, sanksi pidana. Baik, sekarang nomor 5. Adapun soalnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan PPh dan perbedaan PPh badan dengan PPh orang pribadi. Baik, PPh panjangannya itu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam suatu tahun pajak. PPh badan adalah pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak dari suatu badan usaha, baik berasal dari dalam maupun di luar negeri. PPh orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Oke guys, jadi kita lanjut nomor 6 ya. Jelaskan yang dimaksud dengan PPN. PPN itu kepanjangannya pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai itu pajak yang dikenakan setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa atau dagang dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Baik, kita lanjut nomor 7, nomor terakhir ya. Adapun soalnya itu jelaskan apa yang dimaksud dengan PPNBM. PPNBM kepanjangannya pajak penjualan atas barang mewah. PPNBM itu adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah
yang dikeluarkan oleh produsen atau perusahaan untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk semua, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang PPH pasal 21. Baik, langsung saja. Soal 1, Roni Kurniawan adalah seorang staf pada Politeknik Perkapalan memperoleh gaji pokok per bulan sebesar 5.650.000. Jadi baris penghasilan bruto yaitu 5.650.000. Terus Roni Kurniawan membayar iuran sebanyak 150.000 pada baris pengurangan pensiun 150.000. Nah, sekarang lanjut biaya jabatan. Biaya jabatan itu didapat dari perpajakanku di mana? Kenapa tidak terbaca? Mana sih master kan? Gaji dikali 5%. Selanjutnya jumlah penghasilan bruto. Jumlah penghasilan bruto yaitu Tidak ada. sum Perpajakan didapat dari total 1 sampai 5. Ya Allah ya Tuhan. Ujang malu. Curi-curi sih. Sudah itu. Oh, ada syarat. Jadi hasilnya itu tetap 5.650.000. Selanjutnya itu jumlah pengurangan. Jumlah pengurangan didapat dari kopi di HTM nanti kopi di HTM di laptopnya didapat dari biaya jabatan dijumlah dengan pensiun, THT atau JHT yang dibayar penerima penghasilan, ditambah hasilnya 432.500. Selanjutnya penghasilan neto sebulan yang didapat dari jumlah penghasilan bruto dikurang dengan jumlah pengurangan. Nah, hasilnya itu 5.217.500 rupiah. Yang perpajakan tidak ada. Selanjutnya untuk mengetahui penghasilan neto setahun yaitu sama dengan di kamera kalau nggak salah penghasilan neto sebulan dikalikan dengan 12. Kenapa 12? Karena dalam setahun itu
itu 12 dalam setahun itu ada 12 bulan. Memang karena belum mau ekspor. Jadi Nanti hasilnya mau ekspor, 62.610. Nah, sekarang untuk mengetahui jumlah PTKP, yaitu dibaca dulu soalnya ya guys. Soalnya itu Roni Kurniawan belum menikah tapi mempunyai satu tanggungan. Jadi Roni Kurniawan belum menikah tetapi mempunyai satu tanggungan. Jadi itu 58.500.000. Jadi PTKP-nya yaitu 58 juta Oke. Sekarang PKP setahun yaitu untuk mencari hasilnya yaitu sama dengan penghasilan neto setahun dikurang PTKP ya. Nah, hasilnya itu 4.110.000. Untuk mengetahui hasil dari PPh 21 yaitu ini sama dengan 4 juta dikali 5%. Salah Itu ya guys, karena terjadi kesalahan. baca. Caranya pasti pindah di HP ini. Dan 4.110.000 dikali dengan 5% Kartu SD DCIM video kartu SD DCIM video dikali 5%. kartu SD DCIM video. Jadi hasilnya yaitu 205.500. Nah, jadi hasil dari PPh 21 terutang yaitu 205.500. Nah, Nah, jadi untuk mengetahui PPh 21 yang dipotong per bulan yaitu 205.500 rupiah dibagi dengan 12 bulan dan hasilnya itu 17.125 rupiah. Dalam bentuk apa itu enak? Video. Kartu SD, DCM, kamera juga. Jadi itulah hasil dari PPh pasal 21. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan lanjut menjelaskan soal PPh pasal 22. Adapun soalnya yaitu PT MNO mengimpor sebuah mesin dengan harga $10,8. Jadi dari gaji sampai jadi ke harga beli
penerimaan dalam bentuk natura. Jadi harga beli Yaitu, yaitu 10,8 Hasilnya yaitu dolar. 5.650.000. Biaya masuknya yaitu 20%. Jadi jumlah biaya pengurangan. masuk 20%. Yaitu sama dengan biaya jabatan ditambah Insurans sebesar 2,6 dolar. Jadi di sini hasilnya itu 432.500. yaitu 2,6 Lalu dolar. selanjutnya yaitu penghasilan neto sebulan. Freight Penghasilan neto sebesar sebulan didapatkan 8,9 dolar. jumlah penghasilan 8,9 dolar. dikurang dengan Nah, untuk mendapatkan total yaitu harga beli dijumlah dengan insurans dan freight. Nah, jadi di sini sum lalu penghasilannya neto setahun sama dengan penghasilan neto sebulan jadi totalnya itu 20.023 rupiah. bulan. Maaf, 20.023 dolar. Nah, Lalu selanjutnya sekarang PPKP. yaitu Baik, untuk mengisi dari soalnya. kurs Yaitu Noni Kurniawan mata uang atau Berdinamika KMK mempunyai satu itu tabungan. dilihat dari soalnya yang telah ditetapkan sebesar 14.000 rupiah. Jadi kurs mata uang sebesar 14.000 rupiah. 68.500. Lalu PKP setahunnya itu sama dengan penghasilan neto setahun kurang dengan PPKP, itu hasilnya 4.110.000. Lalu bentuknya PPh pasal 22. Baik, kita lanjut. Kurs mata uang sebesar 14.000. Nah, dibagi 12 bulan. Adapun hasilnya itu bagian B yaitu nilai impor. 145. Nilai impornya Inilah hasil dari PPh yaitu jumlah harga beli, insurance dan freight. Jadi di sini totalnya yaitu dikalikan dengan kurs rupiah sama dengan 14.000. Kemudian 23 dolar dikalikan dengan 14.000 sama dengan dikali 14, hasilnya yaitu 280.322.000 rupiah. Kemudian biaya masuknya yaitu 20%. Jadi di sini yaitu 20%. Nah, sekarang 20% dikalikan dengan jumlah harga beli insurance dan freight yang dikalikan dengan kurs rupiah. Jadi di sini 20% dikali 280.322.000 rupiah.
Baik, jadi di sini Ini sepulang malam pulang. itu sama dengan 20% kerja. 20% dikali Nah, ini baca. dikali jumlah dikali total dari harga beli interest and freight yang dikalikan dengan kurs rupiah. Nah, jadi hasilnya yaitu 56.064.400 rupiah. Sekarang 280.322.000 rupiah di jumlah dengan 56.064.400 rupiah. Kalian tegak tidak. Ini ditambah dengan 56 juta. Hasilnya itu 336.386.400 rupiah. Nah, sekarang bagian C yaitu PPh terutang. PPh terutang. Yaitu 2,5 lah. Simpan lagu dong. Simpan lagu sampai. Makanya selesai kan. Iya, itu. Terus lagi dua. Jadi pajak terutang bisa itu 2,50%. Nah, untuk mendapatkan hasilnya yaitu 2,50% dikalikan dengan total biaya masuk dengan harga beli insurance rate dikalikan dengan kurs rupiah. Jadi di sini sama dengan 2,50 dikali dengan 336 juta. Hasilnya yaitu 8.409.660 rupiah. Nah, sekarang bagian B yaitu soalnya PT PQR importir lain juga melakukan hal yang sama dengan PT MO. Akan tetapi PT PQR tidak memiliki API. Berapa PPh pasal 22 yang terutang? Bedanya dengan soal pertama yaitu PT MO diketahui memiliki angka pengenal impor atau API. Jadi yang membedakan soal 1 dengan 2 yaitu API-nya. Nah, sekarang di sini yaitu sekarang di sini yaitu 7,50%. Nah, untuk mengetahui pajak terutang PPh pasal 22 yaitu 7,50% dikalikan dengan total biaya masuk dengan shift yang dikalikan dengan kurs rupiah.
Jadi caranya seperti tadi ya guys, yaitu dikali dengan, nah hasilnya yaitu 25.228.980 rupiah. Jadi inilah hasilnya untuk soal yang untuk PPH pasal 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ke PPH pasal 23. Adapun soalnya yaitu pada 10 Mei 2015 PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui rapat umum pemegang saham dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar Rp3.033.335 yang melakukan penyertaan modal sebesar 15%. Jadi PPH pasal 23 di sini itu 5 sini PPH pasal 23 yaitu 15% dikalikan dengan 3.033.335 rupiah. Nah, sekarang 15% dikali dengan 3.033.335 rupiah. Nah, kita akan kalikan 15% dikali dengan ini. Nah, hasilnya yaitu 455.025 rupiah. Nah, jadi itulah hasil dari PPH pasal 23 atas dividen. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.